Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelas 6B ingin mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata pelajaran audit teknik informatika ya. Langsung saja, di sini ada nama-nama kelompok, yaitu Rosy Hermawan, saya sendiri, ada Mas Saiful Wahdi, ada Mas Indra Dwi Permana, ada Mas Asyanda Pradwi Aputra, dan Mbak Switri ya. Langsung saja ya, kita masuk ke materinya aja untuk audit teknik informatika. Oh ya, sebelumnya kalau kita mau audit sebuah sistem atau teknik informatika itu, kita perlu dua file yang penting, yaitu ini ya. Satu ada PAM-COBIT ini, dan yang kedua ada enable proses ya. Sama aja sih sebenarnya. Jadi kalian bisa mendapatkan file ini di Ishak nih ya. Ishak. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja. Untuk materi pertama saya persilahkan waktu dan tempat Mbak Switri ya. Ya, oke. Di sini pertama di sini ada audit teknologi informasi, yaitu proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan kelayakan sistem komputer sebagai kontrol manajemen dalam sebuah teknologi informasi. Lalu di sini ada learning management system, yaitu perangkat lunak untuk mengatur konten pembelajaran dan mengelola aktivitas belajar siswa berbagai digital. Oke. Lalu di sini ada balik accurate and implement, yaitu domain pada COBIT untuk pengelolaan program dan proyek untuk membangun dan konfigurasi aset. Oke, thank you. Ya, terima kasih Mbak Switri. Jadi BAI ini adalah satu domain ya yang terdapat di COBIT 5 yang kita gunakan untuk mengaudit suatu sistemnya. Lanjut untuk pemateri berikutnya, yaitu Mas Saiful Wahdi ya. Silakan. Rumusnya dari Rosti keluarin. Oh ya, ini untuk rumusnya ya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini kita untuk mengaudit suatu sistem itu kita menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan, di mana yaitu nomor satunya menghitung nilai indeks kuesioner dengan rumus seperti berikut. Indeks kuesioner sama dengan jawaban kuesioner dibagi domain proses. Nomor duanya yaitu mengkomparasi work product aktual dengan produk standar. Nomor tiganya presentasikan ke dalam skala peratingan. Nomor 4 yaitu menghitung nilai kematangan tiap subdomain dengan rumus seperti berikut, yaitu ada maturity index
sama dengan ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Sedangkan untuk menghitung nilai kematangan domain dengan rumus seperti berikut. Indeks kuesioner sama dengan maturity index domain dibagi domain proses, dan hasilnya itu hasil dari survei untuk auditnya itu. Itu mungkin bisa diganti slide-nya. Nah, baik, di sini ada hasil dari audit dari Rahmat, yaitu mahasiswa dari UBS sendiri. Yaitu di sini ada indeks kuesioner, di mana indeks kuesioner ini sama dengan 276 dibagi 68 sama dengan 40,5. Dan work product standarnya yaitu 33. Nah, 33 ini diambil dari si file COVID tadi ya, nilai yang tertingginya. Work from aktual ini sama dengan 0,15%, dan maturity indexnya yaitu hasil dari semua ini, hasil dari surveinya yaitu work product aktual dibagi work product standar dikali indeks kuesioner, maka hasilnya itu 0,01. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Saiful Wahdi. Untuk pemateri selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Ian ya. Iya. Kok macet? Ya, di sini saya akan melanjutkan hasil audit dari mahasiswa yang bernama Narji. Seperti sebelumnya yang dijelaskan Mas Saiful, dan ini nggak akan beda jauh karena indeks kuesioner ini Mas Narji ini sama dengan 267/68 sama dengan 3,92. Work produknya standar sama dengan 33. Work product aktualnya dia 0,15%. Maturity indeksnya baik maturity index BA 101-nya sama dengan 15% per 33 kali 3,92, yaitu 0,17. Nah, kalau di sini hasil auditnya mahasiswa bernama Reno, dia indeks kuesionernya sama dengan 234/68 sama dengan 3,44. Work produknya standar sama dengan 33, work product aktualnya 0,15%. Maturity index BA 101-nya sama dengan 15% per 33 kali 3,44 sama dengan 0,015. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Mas Ian. Selanjutnya untuk materi berikutnya Mas Dwi ya. Waktu di tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan menjelaskan ya dari hasil untuk ini pengauditan ya, yang dimana yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Saiful bahwa ini mengacu ke rumus yang tadi ya. Untuk mahasiswa Rio ini indeks kuesionernya itu 256/68, itu adalah sama dengan 3,776 ya. Nah, untuk produk standarnya itu sama ya, di 33. Untuk produk aktualnya itu di 0 dan kurung 15%. Nah, untuk maturity index BA 101 itu adalah sama dengan dalam kurung 15% per 33 dikali 3,76, dan hasilnya 0,017. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk mahasiswa selanjutnya itu Aji ya. Untuk indeks kuesionernya di 273/68 sama dengan
4,1 hasilnya ya. Nah, untuk work product standar dan work product aktualnya itu sama ya, karena itu acuan rumus yang tadi Mas Saiful dijelaskan. Nah, untuk maturity index-nya BA101 langsung aja sama dengan 15% per 33, lalu dikali hasil kuesionernya ya 4,01 dan dapat hasil 0,018. Nah, ini semua nggak beda jauh ya, hasilnya sama. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Dua ya untuk penjelasannya. Sekarang saya sendiri akan melanjutkan penjelasan untuk materi berikutnya ya. Di sini ada mahasiswa yang bernama Evelyn ya. Di situ nggak jauh berbeda dengan rekan-rekan saya. Untuk indeks kuesionernya itu jumlah 266 dibagi 68. 68 itu apa? Itu banyak pertanyaan atau banyak kuesioner yang diberikan ke mahasiswa tersebut. Ya, jadi sama dengan 3,91. Work produk standarnya 33. Work produk aktualnya sama dengan 15% atau 0,5. Kenapa produknya aktual sama dengan 0,5? Karena kami sendiri tidak mempunyai file asli dari aplikasi yang akan dibuat ini atau project sistem yang akan dibuat ini. Lanjut ke maturity index BA101-nya, yaitu 15% dibagi 33 dikali 3,91 sama dengan 0,01. Dari kesimpulan di atas, jadi hasil dari semua kuesioner di sini hasil semua dari kuesioner yang diberikan kepada semua mahasiswa. Di sini kami menggunakan 10 subdomain ya, 10 subdomain, dan di sini ada nama-nama kontrolnya seperti manage program and project dan lain-lainnya, bisa dilihat. Nah, lalu di sini ada nilai kematangan. Nilai kematangan itu hasil dari semua hasil kontrol. Nah, setelah itu kita menentukan maturity level domain BAI. Bagaimana caranya? Nilai kematangan 0,02, 0,01 itu dijumlahkan semuanya sampai dengan akhir, lalu dibagi banyaknya subdomain yang kita pakai. Jadi saya pakai 10 domain ya, jadi hasil dari nilai kematangan dibagi 10 dan hasilnya 0,02. Lalu bisa disimpulkan bahwasanya setelah melakukan pengumpulan bukti audit berupa kuesioner, maka didapatkan kesimpulannya bahwa hasil maturity level domain BAI sebesar 0,02 yang merupakan nilai rata-rata dari responden yang telah mengisi kuesioner tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, berarti learning management system sudah cukup menerapkan hal-hal yang tercantum pada domain BAI COVID-5. Akan tetapi, perlu lagi adanya peningkatan penerapan hal-hal yang tercantum pada domain BAI COVID-5, khususnya pada Managed Recruitment Definition, Managed Solution Identification, and with Managed Knob, dan Managed Konfigurasi yang kurang menerapkan hal-hal yang tercantum pada domain BAI COVID-5. Sehingga
proyek atau sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan juga menurunkan resiko kegagalan sistem. Baik, cukup mungkin penjelasan materi untuk audit teknologi informasi yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.